Kita masih lanjut ngobrolin Kaisang nih. Sang pisang nih luar biasa nih. Setelah mengejutkan karena dalam 2 hari masuk PSI langsung jadi ketum, banyak orang yang uring-uringan dibuatnya, khususnya ketua-ketua partai yang sudah tua-tua itu. Udah sampai berjibaku pun orang-orang sulit jadi ketua partai. Kaisang jeder gitu, 2 hari jadi ketua partai. Sekarang posisinya kan luar biasa, ketemu Puan ya, dan sebagainya. Yang menarik kemarin ada apa nih? Ada pidatonya Giring, saya lihat ya di video itu. Berapi-api. Yang saya titik beratkan di situ adalah masalah dia mengatakan bagaimana dia cintanya kepada Pak Jokowi, cintanya kepada keluarga Pak Jokowi. Gitu. Artinya ya muji-muji Kaisang ya, apalagi kalau nggak dipuji yang udah dia ketua umumnya gitu kan. Nah, ini ya memang harus memuji Jokowi, Mas Giring. Gitu. Masa muji-muji Prabowo gitu kan. Salah sampean itu. Gitu. Muji Jokowi itu memang orang se-Indonesia pun sekarang muji Jokowi. Termasuk dunia itu memuji Jokowi. Masa nggak dilihat sih? Dari mulai G20, ASEAN, macam-macam lah. Semua kehadiran dia selalu ditunggu-tunggu. Foto saja itu. Di G20, di mana-mana dia mau foto itu selalu ditunggu dan ditaruh di depan. Itu Presiden Indonesia satu-satunya yang sekarang ini sedang mendapat tempat yang luar biasa di mata dunia. Jadi kalau sampean itu hormatnya nggak sama Jokowi, terus sama Prabowo kemarin sempat mampir ke kantor PSI, itu memang salah alamat, ya kan? Itu kan ibarat langit sama bumi kalau bicara soal kebenaran, soal konsistensi dari membangun negeri ini, gitu kan. Di tangan Jokowi kan semuanya sudah terasa kita. Makanya kita bicara soal penerusnya siapa gitu. Nah sekarang kita sudah dapat Ganjar Pranowo, itulah penerus Joko Widodo gitu. Jadi jangan digiring-giring ke sana sini gitu ya. Tadi juga saya baru lewat di belakang rumah saya, ada lagi poster baru yang wayahe Prabowo, gitu, gambarnya sama Pak Jokowi. Kemarin juga saya dikirimin dari mana ya? Dari Medan kali ya. Jadi masih ada kalender di daerah itu yang menyebut bahwa itu memang Pak Jokowi mendukung Prabowo gitu kan. Ya masih terus dipaksakan seperti itulah. Seperti yang kita lihat gambar bersama Gibran dan sebagainya. Gambar sama Kaisang yang belum ini, atau sama Jan Etes gitu kan. Nah, kembali lagi kepada kehadiran Kaisang, ini seperti apa yang kita lihat bersama bahwa ini main catur luar biasa nih. Kita nggak usah ngomong siapa yang main, ya. Jadi begitu hebatnya, begitu ributnya PSI setelah diampiri Pak Prabowo. Waktu itu kita ribut, termasuk saya juga gitu kan. Ini ada apa gitu. Nah, cuma ada yang melihat kalau ini terus liar, ini kasihan anak-anak muda yang sudah ditampung 2,5 juta suara pada tahun 2019 itu. Makanya datanglah sang pisang gitu. Jadi Kaisang ini kan banyak orang yang yang iri kemarin itu. Gus Coy, wah itu nggak pantas anak ini, anak itu. Di Facebook juga banyak orang yang komentar, mentang-mentang anak presiden. Lah terus lo mau apa, Bang? Yang buktinya dia anak presiden dan memang laku dijual, ya nggak apa-apa kalau nanti akhirnya dia baik di situ kan gitu. Buktinya sekarang apa? Ade Armando yang kemarin muring-muring marah-marah sama Bu Megawati sama PDIP, ya ditekuk sama Kaisang, ya kan? Terus mau apa Ade Armando? Ini kan Ade ini kan dari dulu sudah pernah ngerasain digebukin kadrun, tapi kemarin hampir jadi kadrun. Tapi kalau sekarang balik lagi kepada makomnya, ya baik-baik saja gitu kan. Jadi Kaisang ini datang itu kayak apa ya? Tangannya dingin nih. Keren nih Kaisang ini, saya suka anak muda satu ini. Bukan soal karena dia anak Jokowi, tapi mungkin saja karena memang dia anak Jokowi, tapi nggak apa-apa gitu. Ya kan? Begitu dia datang, semuanya cool. Nah, sebentar lagi kalian dengar, dia akan mendukung Ganjar Pranowo gitu. Wah, ya sudah. Jadi suara anak muda di PSI nggak bisa direbut Prabowo Subianto gitu. Jadi kalah taktis gitu kan.
Jadi taktik dulu baru strategi. Ini dia. Ini yang dilakukan ini. Jadi kalau di marketing itu kan ada seperti itu. Ini yang dilakukan Kaisang sekarang ini, dan siapa yang mendorongnya dari belakang. Kita nggak usah bicara itu. Tapi yang terjadi sekarang hasilnya luar biasa. Ini membuat apa? Membuat ke depan, terlepas itu Kaisang nanti akan di situ selamanya atau tidak. Tapi partai ini yang sudah sempat hadir di kancah perpolitikan Indonesia itu tidak sia-sia gitu. Kan partai ini bisa siapa saja ketua umumnya. Kalau yang di belakangnya juga bisa siapa saja. Karena di Tenggarai ada si Anu, si ini, dan sebagainya. Sekarang ini kan ada istilah, oh di belakang ada 9 naga, sebentar lagi 18 naga, 90 naga. Ya sudah memang seperti itu kondisi Indonesia, terus kita mau apa itu. Jadi yang penting mau 9, mau 90, membuat Indonesia ini makin baik, begitu saja. Jadi nggak usah bicara lagi soal, wah ini sekarang kita dijajah Cina, di Aseng menjajah kita, Oseng menjajah Kuali atau siapa gitu. Kadang-kadang kita teriaknya tidak proporsional gitu. Jadi makanya kemarin saya habis diskusi sholat Jumat, para penceramah Jumat ini saja saya lihat pun tidak pernah mengucapkan rasa syukur terhadap keamanan negara ini. Apa nggak pernah dengar berita bagaimana Yaman dan sebagainya itu. Jadi poin-poin yang bisa meredakan kekisruhan itu yang harus dihargai. Ya termasuk Kaisang ini, karena kemarin itu kalau dibiarkan itu akan merembet kemana-mana, pasti soal PSI itu. Jadi bisa dijadiin trigger untuk ribut gitu. Kan kemarin sudah dicoba di Rempang, masa kita nggak terasa siapa yang main di situ gitu kan? Itu mau dibuat trigger besar, tiba-tiba bisa ada demonya ke Jakarta kok. Ya kan? Kalau nggak ada bohirnya, nggak ada pemainnya, mana mungkin seperti itu. Jadi kita yang apa ya? Ya harus dewasa berpikir dan harus dewasa bertindak gitu. Biarkan Kaisang, saya pikir itu anak muda yang brilian, nanti bisa diikuti oleh anak muda yang lain, karena sebentar lagi habis pemilu ini, di pemilu 2029, 2034, kita yang uzur-uzur ini udah selesai, sudah nggak bisa lah. Sekarang pakai tongkat, besok itu sudah pakai tongkat yang kaki 4, ya kan? Sekarang baru tongkat kaki 1 nih. Nggak bisa, karena itu sunatullahnya seperti itu. Sudah tua, sudah harus dilepas estafetnya kepada anak muda, sehingga salah satu terobosan yang dibuat itu adalah sekarang Kaisang sudah maju. Apalagi nanti, ini kan banyak, saya lihat ada 25% kepala daerah itu yang berusia di bawah 40 tahun. Jadi itu yang harusnya kita dorong ke depan, sehingga 2029, 2034, sudah estafetnya itu sudah bagus sekali gitu. Karena itu yang disiapkan Pak Jokowi sekarang itu, ya. Jadi itu harus disadari. Karena mau tidak mau harus diakui. Luar biasanya presiden kita saat ini. Jadi ini makanya estafetnya kepada Pak Ganjar Pranowo itu memang harus diterima bahwa itu kontribusinya Pak Jokowi membuat fondasi itu. Nggak bisa Pak Ganjar sendiri terus bisa nancep di situ. Ya oke lah, kalau kapasitas mungkin bisa berbeda. Tapi landasannya sudah tidak seperti 2014 pada saat Pak Jokowi fight sendiri di lapangan sampai 2019 itu. Ya mudah-mudahan ini kita akan lebih mulus nanti take off-nya di tangan Pak Ganjar setelah dikasih landasan oleh Pak Jokowi. Jadi sekali lagi terima kasih kita buat Kaisang, dan desain yang elok itu buat kita semua, buat adem semua, buat PSI juga bisa eksis lagi. Selamat. Sebentar lagi silakan mengusung Ganjar Pranowo. Jadi supaya mainnya makin jelas gitu ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah abu-abu. Oke. Sekali lagi, selamat Mas Kaisang, mainkan terus ya, hajar sampai betul-betul bisa berpijar. See you, sampai ketemu lagi.